Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zahratul Aini dari Prodi S1 Teknik Lingkungan Angkatan 2021 dengan NIM 21071112771. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Konstitusi Indonesia. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih pengertian konstitusi itu? Konstitusi adalah keseluruhan peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Nah, di sini ada konstitusi menurut beberapa para ahli. Yang pertama menurut Profesor K.C. Ware. Nah, menurutnya konstitusi ini ada dalam dua pengertian. Yang pertama dalam pengertian yang luas, dan yang kedua ada dalam pengertian yang sempit. Nah, dalam pengertian yang luas, konstitusi dipergunakan untuk menggambarkan seluruh sistem pemerintahan suatu negara yang menetapkan dan mengatur pemerintahan atau sistem ketatanegaraan. Peraturan-peraturan ini sebagian bersifat hukum dan sebagian bersifat non-hukum. Nah, peraturan yang bersifat hukum dalam pengertian pengadilan mengakuinya sebagai hukum dan menerapkannya dalam menyelesaikan suatu kasus yang konkret. Sedangkan peraturan yang bersifat non-hukum dalam pengertian pengadilan tidak akan menerapkan peraturan tersebut bila terjadi pelanggaran terhadapnya. Peraturan-peraturan non-hukum dapat berupa atau berbentuk kebiasaan-kebiasaan, kesepakatan, dan peraturan non-hukum ini kurang efektif dalam pengaturan pemerintahan negara. Yang kedua, konstitusi dalam arti yang sempit. Kata ini digunakan bukan untuk mendeskripsikan aturan hukum yang non-hukum, tetapi untuk menunjukkan suatu dokumen yang beberapa dokumen berkaitan erat serta memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tertentu yang bersifat pokok atau dasar dari ketatanegaraan suatu negara. Nah, yang kedua ada menurut Richard S. Kay. Nah, menurutnya konstitusi itu merupakan pelaksanaan dari aturan-aturan hukum atau rule of law dalam hubungan massa masyarakat dengan pemerintahan. Konstitualisme menciptakan situasi yang dapat memupuk rasa aman sebab adanya batasan pada wewenang pemerintah yang sudah diharuskan lebih awal. Yang ketiga ada menurut Profesor Miriam Budiarjo. Menurut beliau, konstitusi merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Nah, yang terakhir ada menurut Profesor Herman Heller. Menurut beliau, arti konstitusi itu lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan politis. Oke, next. Nah, tujuan konstitusi pada hakikatnya hukum bertujuan untuk mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, tujuan konstitusi yang pertama membuat batasan kekuasaan bagi penyelenggara negara agar tidak bertindak sewenang-wenang. Dalam hal ini, konstitusi membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Yang kedua, memberikan perlindungan HAM atau hak asasi manusia. Dengan adanya konstitusi ini, maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. Nah, yang ketiga, konstitusi juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri dengan kokoh. Next, fungsi dari konstitusi yang pertama membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh pemerintah sehingga hak-hak bagi setiap warga negaranya dapat terlindungi dan tersalurkan. Yang kedua, konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. Yang ketiga, sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, sebagai identitas nasional. Dan yang terakhir, sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Sejarah singkat
konstitusi di Indonesia. Nah, yang pertama, demokrasi di Indonesia awalnya menggunakan Undang-Undang 1945, berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Kemudian negara Indonesia beralih ke konstitusi RIS pada tahun 1949 yang berlaku mulai dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Selanjutnya, negara Indonesia beralih ke UUDS pada tahun 1950 yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Kemudian negara Indonesia kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1959. Lalu negara kita beralih lagi menggunakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku pada tanggal 19 Oktober 1999 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2002. Kemudian untuk yang terakhir kalinya, negara Indonesia beralih menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah mengalami perubahan atau amandemen yang sudah dilakukan mulai dari tanggal 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang ini. Nah, di Indonesia, Undang-Undang 1945 awalnya dilaksanakan pada tahun 1999 dan yang terakhir itu yang pertama dan yang kedua dilakukan pada tahun 2000, lalu amandemen ketiga dilakukan pada tahun 2001 dan yang terakhir pada tahun 2002. Oleh sebab itu, naskah resmi Undang-Undang 1945 menurut Jimli Asidik terdiri atas 5 naskah, yaitu naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama, naskah perubahan pertama Undang-Undang 1945 tahun 1999, naskah perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2000, naskah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2001, dan yang terakhir naskah perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2002. Oke, next. Nah, nilai-nilai dari konstitusi. Nah, yang pertama ada nilai normatif, adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum yang legal, tetapi juga nyata, berlaku dalam masyarakat, dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Yang kedua ada nilai nominal, konstitusi yang menurut hukum tetaplah berlaku tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu disebabkan pasal-pasal tertentu tidak berlaku atau tidak seluruh pasal yang terdapat dalam undang-undang itu berlaku bagi seluruh wilayah negara. Dan yang ketiga ada nilai semantik, suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja dalam memobilisasi kekuasaan. Penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik. Oke, next. Nah, klasifikasi konstitusi atau langsung saja. Yang pertama ada berdasarkan bentuk. Nah, ada dua tuh. Yang pertama konstitusi tertulis atau written constitution, ialah konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen yang bersifat formal. Dan yang kedua ada konstitusi tidak tertulis atau unwritten constitution, konstitusi yang tidak dituangkan dalam suatu dokumen yang formal, seperti konstitusi yang berlaku di Inggris, Israel, dan New Zealand. Oke, next. Yang kedua berdasarkan sifat. Nah, konstitusi itu ada yang bersifat lentur atau fleksibel, yang artinya konstitusi yang diamandemen tanpa adanya prosedur khusus. Dikatakan konstitusi itu fleksibel apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan masyarakat. Contohnya konstitusi Inggris dan Selandia Baru. Yang kedua ada konstitusi kaku atau rigid. Nah, konstitusi ini mensyaratkan suatu adanya prosedur khusus dalam melakukan amandemen, dikatakan kaku apabila konstitusi itu sulit diubah sampai kapanpun. Nah, contohnya pada USA, Kanada, Indonesia, dan Jepang. Dan selanjutnya,
berdasarkan nilai kedudukan hukum konstitusi. Nah, ada dua juga. Yang pertama, konstitusi derajat tinggi dari legislatif atau Supreme Constitution. Maksudnya, yang berderajat tinggi ini mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Seperti diketahui dalam setiap negara selalu terdapat tingkatan-tingkatan perundang-undangan, baik dilihat dari bentuk maupun dari materi muatannya. Nah, konstitusi yang termasuk kategori derajat tinggi apabila dilihat dari jenisnya berada di atas peraturan perundang-undangan dan juga syarat-syarat untuk mengubahnya berbeda, dalam arti lebih berat dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, yang kedua, ada konstitusi derajat rendah dari legislatif atau unsupreme constitution. Nah, konstitusi yang tidak berderajat tinggi ini mempunyai kedudukan serta derajat seperti konstitusi yang berderajat tinggi. Persyaratan yang diperlukan untuk mengubah konstitusi ini sama dengan persyaratan yang dipakai untuk mengubah peraturan perundang-undangan lainnya, umpamanya undang-undang. Oke, next. Berdasarkan bentuk negara. Nah, konstitusi ini ada dua. Konstitusi serikat atau Federal Constitution. Dalam negara serikat terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintahan negara serikat dan pemerintahan negara bagian. Pembagian kekuasaan tersebut diatur dalam konstitusinya. Contohnya negara federal dari Amerika, Australia, dan yang lainnya. Yang kedua, konstitusi kesatuan atau unitary constitution. Dalam negara yang berbentuk kesatuan, pembagian kekuasaan seperti tersebut tidak dijumpai. Pada asasnya, seluruh kekuasaan dalam negara berada di tangan pemerintahan pusat. Oke, next. Berdasarkan sistem pemerintahan negara, ada konstitusi sistem pemerintahan presidensial atau dalam bahasa Inggrisnya Presidential Executive Constitution. Dalam sistem pemerintahan presidensial, terdapat ciri-ciri antara lain. Yang pertama, presiden memiliki kekuasaan nominal sebagai kepala negara, tetapi juga memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua, presiden dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih. Yang ketiga, presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan pemilihan umum. Yang kedua, ada konstitusi sistem pemerintahan parlementer atau Parliamentary Executive Constitution. Nah, konstitusi dalam sistem pemerintahan parlementer memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dibentuk berdasarkan kekuatan yang menguasai parlemen. Yang kedua, ada anggota kabinet sebagai sebagian atau seluruhnya dari anggota parlemen. Yang ketiga, presiden dengan saran atau nasihat perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakan pemilihan umum. Oke, next. Nah, setelah kita membahas sebelumnya tentang konstitusi, bentuk konstitusi, nilai-nilai konstitusi, sudah berakhir pula kesempatan kita pada hari ini, penjelasan saya. Oke, yang pertama, konstitusi itu selalu berbicara tentang kesepakatan antara masyarakat untuk membangun negara dan pemerintahan yang mengatur mereka. Rakyat dapat menyatakan kebutuhannya kepada pemerintah, dan pada akhirnya kebutuhan tersebut akan dijamin oleh konstitusi tadi. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menjamin kebutuhan rakyat sesuai konstitusi dan terus menyempurnakan konstitusi sesuai dengan kebutuhan rakyatnya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kurangnya. Terima kasih.